Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia. Tujuan tarif ini sesungguhnya ingin menyambut dengan gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, di mana banyak keutamaan di dalamnya. Ada keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dengan adanya tarhib ini kita bergembira, ya, penuh dengan keceriaan menyambut Ramadan sekaligus mempersiapkan diri kita dengan sakofah, ya, dengan keilmuan tentunya, serta dengan harta, ya, untuk infak, untuk kita menjalani 1 bulan penuh ini dalam rangka untuk meraih takwa, insya Allah. Ada pahala dalam berbuka, alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya, berkat izinnya, kami bisa kembali menyapa pemirsa Dakwah Sulsel melalui satu tayangan spesial yang kita format dalam bentuk Tarhib Ramadan 1447 Hijriah yang mengangkat tema mulia dengan takwa, berkah dengan syariat. Dan tidak lupa, sebagai umat Muhammad, kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita menjadi bagian dari umat yang layak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami tidak lupa untuk menghimbau kepada seluruh pemirsa jangan bosan-bosan untuk selalu standby di channel Dakwah Sulsel, dan jangan lupa untuk like semua konten-konten Dakwah Sulsel, dan jangan lupa juga untuk men-share, menyebarkan konten dakwah ini sehingga konten dakwah ini bisa tersebar luas dan memberikan kebermanfaatan untuk umat Islam di Sulsel, di Indonesia, bahkan hingga level dunia. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, Tarhib Ramadan 1447 Hijriah ini kami format untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa insya Allah beberapa saat lagi kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia, tamu yang begitu agung, tamu yang sudah kita nanti-nantikan kedatangannya kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan bertemu dengannya. Tamu yang di dalamnya banyak sekali keberkahan, pintu-pintu surga dibuka dengan lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, amalan sunnah dihitung sebagai amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Dan dalam acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah ini, tim redaksi Dakwah Sulsel telah mengundang 3 orang pembicara yang akan membagi inspirasi untuk kita semua. 3 orang pembicara yang kalau pemirsa Dakwah Sulsel nanti perhatikan, beliau-beliau adalah guru kita yang sudah sering
muncul menjadi pemateri di beberapa konten-konten dakwah yang ada di channel Dakwah Sulsel. Baik, sebelum kami mempersiapkan dan mempersilahkan para pembicara kita untuk berbagi inspirasi Tarhib Ramadan, maka untuk berkahnya acara kita, untuk suksesnya acara kita, dan hikmatnya acara kita, kami akan mengundang kepada Ustadz Zainal Arifin untuk membacakan ayat Al-Quran Al-Baqarah 183 sampai 185. Kepada Ustadz Zainal Arifin, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Zainal Arifin yang telah dengan begitu merdunya melantutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat yang insya Allah pemirsa Dakwah Sulsel akan sering kita dengar disampaikan oleh dai-dai kita, oleh ustadz-ustadz kita di mimbar-mimbar masjid di bulan Ramadan nanti. Pemirsa Dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan di awal acara tadi bahwa untuk Tarhib Ramadan 1447 Hijriah, mulia dengan takwa, berkah dengan syariah, kita telah mengundang dan akan menghadirkan 3 orang ustadz kita yang akan berbagi inspirasi jelang Ramadan kepada seluruh peserta dakwah Sulsel.
Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengundang Ustadz kita yang pertama akan berbagi inspirasi dengan kita semua, yaitu Ustadz Dirwan Abdul Jalil. Kepada Ustadz Dirwan, waktu telah sampai, tempat telah tersedia, dan kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi izzatihi tuftahul barakah wa bi jalalihi tatanassalur rahmah wal maghfirah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, khairi khalqillah, Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita meningkatkan rasa syukur kita di bulan Sya'ban ini, di mana setiap muslim memperbanyak doa di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sedemikian mulia bulan Ramadan dan begitu dinantikan oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis. Beliau menyatakan, ayuhan nas, qad ja'akum syahru Ramadana, syahrul mubarak, sayyidus suhur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan Ramadan. Dia adalah penghulu para bulan. Famarhaban bihi wa ahlan. Maka ucapkanlah selamat datang kepada bulan Ramadan tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan yang tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan, ayuhan nas, qad adullukum syahrul azim, syahrul mubarak. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian satu bulan yang sangat agung, satu bulan yang membawa berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilai keutamaannya ketika kalian beramal soleh lebih mulia daripada 1000 bulan. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman a'da faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan baik, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini, maka Allah mengganjar dengan pahala seperti melakukan satu amalan wajib di luar bulan Ramadan. Wa man a'da faridatan, dan barang siapa yang melaksanakan satu amalan fardu di bulan Ramadan, kana kama na'da sab'ina faridatan fima siwahum, seperti melakukan 70 amalan fardu di luar bulan Ramadan. Maka sesungguhnya Ramadan ini memang adalah bulan yang sangat dahsyat, bulan yang tentu akan senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, dan tentu kaum muslimin akan sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dan tentu di dalam bulan Ramadan ini ada banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan takarruf dengan menjanjikan pahala yang sedemikian rupa kepada kita. Maka sesungguhnya bagi seorang muslim yang menyadari urgensi Ramadan ini, mereka akan mengupayakan bagaimana meningkatkan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi bulan-bulan yang lain. Ayuhal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil.
Maka kalau kita melihat sesungguhnya ibadah inti daripada Ramadan ini adalah bagaimana mengajak kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala setaat-taatnya. Kenapa? Karena buah daripada pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini diharapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian meraih takwa. Maka sesungguhnya takwa adalah merupakan inti daripada pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, setiap ibadah dan takarruf yang kita laksanakan sesungguhnya intinya, muarahnya adalah bagaimana menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya takwa menurut Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah kesediaan seseorang untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu sesungguhnya adalah ketika kita mampu untuk menjalankan semua kewajiban kita, menjalankan semua kehidupan kita dalam lini kehidupan kita di atas permukaan dunia ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam dimensi pribadi, alaqatul insan binafsihi, ataupun dalam dimensi sosial, alaqatul insan bighairil insan. Jadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, maka lahirlah interaksi sosial, interaksi politik, interaksi ekonomi, interaksi pendidikan, interaksi peradaban, dan seterusnya. Maka sesungguhnya yang dimaksud orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menjalankan seluruh kehidupannya dengan menjadikan Al-Quran sebagai landasan di dalam menilai itu sebuah perbuatan, sebuah perkataan apakah harus dilakukan atau ditinggalkan. Maka sesungguhnya inilah hakikat daripada takwa. Takwa itu adalah bagaimana kita mampu untuk menghadirkan Al-Quran yang berisi syariat Allah Subhanahu wa taala, berisi perintah dan berisi larangan. Kemudian berusaha untuk memperjuangkan hadirnya eksistensi syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW ini terwujud di dalam kehidupan kita dalam setiap dimensi, yakni kehidupan dalam skop alaqatul insan billah tadi, hubungan manusia dengan alaqatul insan binafsihi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam persoalan-persoalan privat, persoalan pribadi, ataupun alaqatul insan bighairil insan, yakni interaksi manusia dalam hubungan sosial, muamalah yang mereka lakukan. Maka kita berharap bahwasanya Ramadan datang dengan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kemudian akan betul-betul menghantarkan kita menjadi muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sesungguhnya, haqqa tuqati, ketakwaan yang betul-betul takwa yang hakiki, yakni bagaimana kita mampu untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita semua menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan perasaan gembira, tentu kemudian dengan persiapan-persiapan yang maksimal, baik secara secara fisik, mental, keilmuan, agar betul-betul Ramadan bisa kemudian kita manfaatkan sebagaimana apa adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dirwan Abdul Jalil yang telah berbagi inspirasi kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari penyampaian beliau, pemirsa semua. Ketika Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah janjikan banyak sekali pahala, dan termasuk tadi ketika Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka insya Allah sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman, tentu akan sangat rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kita berdoa, semoga Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita panjang hayat, sehingga kita masih bisa bertemu dengan tamu yang begitu mulia ini. Dan selanjutnya kami akan mengundang kepada salah satu narasumber juga yang sudah sering muncul di channel Dakwah Sulsel untuk berbagi inspirasi Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Untuk itu kami mengundang kepada Ustadz Mursalin Abu Rifki untuk kembali berbagi inspirasi kepada seluruh pemirsa Dakwah Sulsel. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan yang mulia, Ramadan Karim akan menyapa kita, ya. Seluruh kaum muslimin baik di negeri kita, di Indonesia, di kota Makassar dan di berbagai belahan dunia Islam yang lain, mereka merasakan suasana psikologis yang sama, rindu yang membunca di dalam hati mereka, ingin segera berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, itulah bulan Ramadan, ya. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang memberikan makna yang dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam konteks kehidupan pribadi, tapi juga dalam konteks kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga berharap berbagai derita nestapa yang sedang melanda saudara-saudara kita di negeri-negeri Islam yang lain, ya, juga segera berakhir, khususnya saudara kita yang ada di Gaza, ada di Xinjiang, ada di Myanmar, dan di wilayah-wilayah lain yang mereka tertindas. Oleh karena itu, Ramadan ini tentu mempunyai begitu banyak sejuta hikmah, sejuta manfaat, ya. Jadi kita bisa mengambil banyak ibrah pelajaran. Ada satu yang mungkin saya bisa Al-Fakir bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, salah satu ibrah yang sangat dalam berkenaan dengan Ramadan ini, yaitu Ramadan ini saat bagaimana mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan kita. Ketaatan tentu menjadi keniscayaan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi keimanan kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu tentu bukan ketaatan parsial, tapi ketaatan paripurna. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Berislam secara kafah, secara totalitas. Dan totalitas kita dalam berislam ini
akan menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari puasa ini, ya, kita bisa saksikan betapa kaum muslimin ketika mereka diperintahkan untuk menahan lapar, menahan dahaga, ya, dan berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, mereka rela meninggalkan semua itu. Sesuatu yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diperintahkan untuk menahan diri, ya. Dan kita rela untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini perkara yang Allah halalkan. Semestinya buah keimanan kita, kalaulah yang halal saja bisa kita tanggalkan, bisa kita tinggal karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk kita tinggalkan. Demikianlah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Dan hari ini kita hidup dalam sebuah kehidupan yang tidak islami. Begitu banyak hal-hal yang masih jauh dari nilai-nilai Quran. Oleh karena itu, kita berharap Ramadan ini mampu merubah kehidupan kita. Baik dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan bernegara. Kita butuh sebuah tatanan kehidupan yang dibalut oleh ketakwaan. Ketakwaan kolektif. Jika ini terjadi, saya yakin dan percaya akan terjadi perubahan mendasar di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berharap, ya, Ramadan ini, Ramadan yang memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kaum muslimin, merubah pemahaman kita dan merubah arah langkah kita untuk membangun kembali peradaban Islam, peradaban yang agung, peradaban yang mulia yang pernah hadir dalam lintas sejarah kehidupan kaum muslimin. Kita berharap semua ini terjadi ketika kemudian kita mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya taat ketika diperintahkan berpuasa, tapi juga dalam aspek yang lain, dalam kehidupan sosial, dalam muamalah, dalam aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Bagaimana kita jadikan syariah sebagai panduan hidup kita yang menuntun hidup kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah hanya dengan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup itu akan kita raih. Kehidupan keluarga kita akan menjadi kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan masyarakat yang penuh dengan suasana amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula pemimpin yang mewujudkan ketaatan total akan mencintai rakyatnya dan dia takut akan amanah kepemimpinan itu karena hisabnya tidak hanya di dunia tapi juga di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa merupakan salah satu ibadah disebut ibadah sir, ibadah rahasia. Apakah orang itu puasa atau tidak hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki kesadaran ini disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin dan percaya setiap kita, apapun latar belakang kita, rakyat biasa ataupun barangkali pejabat, maka saya yakin dan percaya kita akan senantiasa menselaraskan perbuatan kita sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya apapun yang Allah perintahkan pasti untuk kebaikan manusia. Sebagaimana kaidah syara mengatakan, aina ma takunu syar'u yakunu maslahah. Di mana ada hukum syariat pasti mengandung kemaslahatan di dalamnya. Begitu pula apa yang dilarang pasti membawa keburukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya puasa tahun ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya takwa ada rasa al-khauf, rasa takut dalam diri kita, takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat ramai maupun tempat yang sepi. Jika ini yang kita miliki, insyaallah kita berharap Ramadan ini mampu merubah kehidupan kita dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan kehidupan negara. Pemimpin adalah pemimpin yang takut kepada Allah, yang dengannya dia akan mengemban amanah dengan mengedepankan keadilan. Dan jika itu yang terjadi, maka kita yakin dan percaya keberkahan itu akan meliputi kehidupan kita. Insyaallah inilah yang menjadi harapan kita. Kehidupan yang dibalut oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Sulsel,
Ramadan adalah bulan latihan untuk menguji dan meningkatkan ketaatan kita. Jika di bulan Ramadan saja perkara-perkara yang halal bisa kita tahan, maka insya Allah di bulan yang lain perkara yang haram pun tentu bisa kita hindari. Begitu salah satu quote yang disampaikan oleh Ustadz Mursalim Abu Rizki yang baru saja berbagi inspirasi dengan pemirsa dakwah sosial semua. Dan insya Allah pemateri kita yang terakhir yang akan berbagi dengan kita, sama juga dengan dua pemateri kita sebelumnya, adalah Ustadz yang sering kita tampilkan di berbagai konten-konten yang ada di dakwah sosial. Untuk itu, di kesempatan terakhir ini, kami mengundang kepada Ustadz Mustaqim untuk berbagi inspirasi menjelang bulan suci Ramadan. Kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariah kafah, wujudkan berkah dan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengutip penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, "Man tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dan syariatnya, maka dia akan mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Wa man lam yatba'hu ufiya mimma kana yubtala bihi sairul umami minal khasfi wal qadfi. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, tapi ketika syariat itu diterapkan, maka mereka pun akan diselamatkan dari bencana yang menimpa umat-umat terdahulu, berupa tenggelamnya ke dalam perut bumi dan terhindar dari lemparan batu dari langit. Pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu akan dirasakan sebagai rahmat atau kemaslahatan akan menyapa seluruh umat manusia apabila syariat Allah Subhanahu wa taala diterapkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Rahmat yang akan kita dapatkan di antaranya adalah yang pertama, Islam memelihara keturunan. Islam memelihara nasab, dan dengan jelasnya nasab akan jelas juga siapa pewaris kita. Syariat Islam sudah menetapkan bahwasanya untuk memelihara nasab manusia maka ada syariah yang namanya nikah, dan Islam mengharamkan hubungan laki-laki dan perempuan di luar akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Islam sudah menetapkan hukuman yang sangat keras apabila terjadi hubungan ilegal antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan zina kalau dilakukan antara dua anak manusia yang belum menikah, yang belum pernah akad nikah, maka itu akan dicambuk 100 kali. Dan kalau sudah akad nikah dan melakukan hubungan suami istri, maka itu akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman rajam. Coba bandingkan dengan kehidupan kita di bawah naungan demokrasi sekuler. Berapa banyak bayi-bayi yang belum sempat melihat dunia ini korban atau dimatikan lewat aborsi. Berapa banyak bayi-bayi yang kita dengar, yang kita tonton lewat media sosial, dibuang di pinggir jalan dan dibuang di tong-tong sampah. Dan yang paling mengenaskan adalah berapa banyak anak-anak yang lahir ke dunia ini kemudian kebingungan kemana dia harus memanggil bapak. Itu yang pertama. Islam sangat menjaga nasab, memperjelas siapa bapak, siapa ibu. Yang kedua,
Islam juga memelihara akal, yaitu dengan mengharamkan meminum minuman keras dan juga mengharamkan memproduksi minuman-minuman keras atau mengedarkan narkoba dan lain sebagainya. Islam menyiapkan sebuah perangkat untuk menjaga akal manusia supaya tetap sehat, tidak rusak, yaitu dengan hukuman cambuk 40 atau 80 kali. Bahkan dalam pandangan Islam, denda atau hukuman yang paling berat adalah hukuman mati bagi pengedar dan yang memproduksi barang-barang haram yang merusak akal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memelihara jiwa manusia. Dalam pandangan Islam, membunuh jiwa itu adalah perbuatan dosa besar dan juga akan disangsi dengan hukuman mati. Dan ini cukup berat dan ini memang untuk menjaga nyawa manusia. Dalam Islam menyiapkan sebuah aturan, jikalau seseorang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya adalah hukuman qisas atau hukuman mati. Kalau tidak dengan hukuman mati karena dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka dia pun berhak untuk mendapatkan diat, yaitu 1000 dinar. Kalau diemaskan sekitar 4.250 gram atau 4 kilo emas lebih. Itulah harga nyawa dalam pandangan Islam. Kalau tidak dengan 1000 dinar, maka bisa dengan 100 ekor onta. Bayangkan dalam kehidupan kita hari ini, setiap hari kita mendengar dan melihat betapa murahnya nyawa seorang manusia. Begitu gampangnya orang membunuh. Biasa dengan hal-hal yang sepele, orang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pandangan Islam, nyawa, jangankan orang dewasa, janin pun itu akan dijaga oleh Islam. Dari janin sampai nenek-nenek dan kakek-kakek itu dijaga dalam Islam. Bahkan dalam masyarakat Islam, apapun agamanya, apapun rasnya, bagaimanapun warna kulitnya, maka nyawanya tetap dijaga dalam masyarakat Islam. Kemudian selanjutnya, Islam juga akan memelihara harta, yaitu dengan menetapkan sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri atau mengambil harta yang bukan miliknya. Dengan diterapkannya hukuman potong tangan, maka harta umat manusia itu akan terjaga. Karena seorang pencuri akan berpikir 1000 kali untuk mencuri karena akan kehilangan tangannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang perasaan manusia atau keadaan psikologis manusia. Dengan potong tangan, manusia itu akan berpikir beberapa kali untuk mengambil harta yang bukan miliknya. Yang terakhir, yaitu Islam memelihara agama, yaitu dengan menerapkan aturan barang siapa yang meninggalkan agama Islam setelah dia memeluk Islam, maka dalam pandang Islam ada hukuman murtad, yaitu diberi waktu untuk bertobat tergantung kebijakan imam atau khalifah berapa hari yang dia berikan kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka dipenggal batang lehernya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dibunuh. Kaum muslimin, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan ibadah puasa atau berakhirnya bulan puasa setelah kita Idul Fitri akan melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melahirkan orang-orang yang punya kesadaran tinggi untuk kemudian menerapkan syariat Islam secara praktis dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin bagi semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, Ramadan datang lagi.
Ia mengetuk pintu hati kita, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan bisikan lembut yang dalam. Sudahkah kita benar-benar berubah? Ataukah kita hanya mengulangi lapar yang sama, dahaga yang sama, tanpa makna yang bertambah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan sekedar kewajiban, ia adalah proyek takwa. Dan takwa bukan hanya rasa takut, tetapi keberanian taat sepenuhnya. Namun mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk hidup, mengapa ia sering hanya menjadi bacaan saja, bukan pedoman? Jika Ramadan adalah bulan kemenangan, mengapa kita masih merasa lemah di hadapan arus dunia? Bukankah Ramadan seharusnya melahirkan manusia-manusia yang tegak, yang tidak tunduk pada hawa nafsu, yang tidak goyah oleh tekanan zaman, yang menjadikan halal dan haram sebagai garis tegas, bukan samar? Wahai kaum yang beriman, jangan biarkan Ramadan berlalu dengan nostalgia ibadah. Jadikan ia titik mula perubahan kita. Bangun malam bukan hanya untuk menangis, tetapi untuk berjanji. Berjanji memperbaiki diri, berjanji memperbaiki umat, berjanji menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Dan jika Ramadan ini berlalu, apa yang ingin kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Tradisi tanpa ruh, ibadah tanpa arah, ataukah keteladanan iman yang kokoh, keberanian yang menegakkan kebenaran, dan kecintaan total kepada syariat Islam? Karena Ramadan bukan hanya tentang kita hari ini, ia adalah tentang masa depan umat Islam. Allahumma ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Sosial, demikian tadi pesan-pesan Ramadan dari tim redaksi Dakwah Sosial. Dan terima kasih atas kebersamaan selama Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Saya pembawa acara Anda mewakili seluruh kru Dakwah Sosial memohon maaf atas segala kehilafan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Dan tentunya kami berpesan kepada seluruh pemirsa setia Dakwah Sosial, insya Allah selama bulan Ramadan kami punya program-program spesial. Tetap di channel Dakwah Sosial, tetap pantau selalu channel Dakwah Sosial, terutama di bulan Ramadan ini. Program spesial apa itu? Insya Allah tim Dakwah Sosial sudah punya banyak kejutan untuk pemirsa-pemirsa setianya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.